Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita seputar tafsir ayat ahkam dari Muqarrar Jami'atul Imam. Sekarang kita masuk ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Setelah di pelajaran yang pertama kemarin kita membahas tentang definisi tafsir, syarat-syarat menjadi seorang ahli tafsir dan adab-adab seputar menafsirkan Al-Qur'an. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua seputar metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dan ittijahatnya. Ya. Ittijahat itu maknanya adalah kecenderungan. Kecenderungan para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an itu ada yang cenderung corak fikih, ada yang cenderung corak bahasa, ada yang cenderung kepada tazkiyatun nufus dan berbagai macamnya. Baik, sekarang kita mulai dari manhajnya dulu. Nah, sebelum masuk ke situ, penulis membawakan di sini nasy'atut tafsir wa marahilu tatawurihi. Ya, perkembangan ilmu tafsir dan fase-fase perkembangannya. Jadi bagaimana awal mulanya ilmu tafsir itu muncul dan fase-fase yang dilaluinya seperti apa. Karena tidak ada sebuah ilmu, cabang ilmu, kecuali pasti ada fase-fasenya. Ada fase dia baru muncul, ya, kemudian fase dia mulai berkembang, kemudian fase dia menyebar dan seterusnya, dan fase pelengkapnya. Ya, begitu juga ilmu tafsir. Ya, kapan mulainya badrohnya itu, kapan mulai benihnya muncul itu. Nah, kita bahas di sini qala huna nasya'a hadzal ilmu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini mulai muncul di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai tumbuh dan berkembang itu zaman Nabi. Walakinnahu lam yudawwan ka ilmin mustaqillin. Tetapi di kala itu ilmu tafsir ini belum ditadwin, belum di bahasa kita itu belum dikodifikasikan, belum dibakukan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Hal itu nanti terjadi fil qarnis tsalits al-hijri, di abad yang ketiga. Jadi abad pertama, abad kedua, ilmu tafsir itu masih sebagai sebuah hal yang dipahami secara global, tapi tidak terstruktur gitu, ya, tidak secara ilmiahnya, tidak ada kerangka-kerangka dasarnya. Baik. Maka berdasarkan perkembangan itu bisa kita bagi tahapan tumbuhnya ilmu tafsir itu menjadi arba'i marahil, ya, 4 marhalah. Marhalah yang pertama ya tentunya adalah marhalah kenabian, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zamannya sahabat dan di zamannya para tabi'in. Nah, faqad kana tafsiru fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mutazaminan ma'a nuzulil Qur'an. Tafsir di zaman Nabi itu mutazamin, ya, sezaman dengan turunnya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kan masih turun di zaman Nabi gitu. Wa dzalika annal Qur'ana bil lughah al-arabiyyah. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab. Wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim yafhamuna aktsar al-Qur'an. Dan mayoritas para sahabat ya tentu mereka paham Al-Qur'an, paham ya kebanyakan dari isi Al-Qur'an. Limadza? Li'annahu bi lughatihim wa asaru tanzilahu, dan mereka menyaksikan bagaimana Al-Qur'an itu turun. Dan kalau ada yang sulit, mereka langsung bisa bertanya kepada Nabi SAW. Fakana yujibuhum wa yufassiru lahum. Dan Nabi ya langsung menafsirkan dan menjawab pertanyaan mereka. Jadi kalau ada yang bingung-bingung tentang mana ayat, langsung nanya sama Nabi gitu. Ada rujukannya. Wa kana tafsiru fi hadhil marhalah yurwa kama yurwal haditsun nabawi. Nah, ini dia. Jadi ya tafsir di fase kenabian itu diriwayatkan sebagaimana diriwayatkannya sebuah hadis. Nah, maka kalau antum ingin lihat tafsir ayat Al-Qur'an di zamannya sahabat, buka saja Sahih Bukhari. Ya, di kitab tafsir di situ. Ya, tafsir ayat ini, ya, hadis dari fulan bin fulan disampaikan di situ. Ya. Nah, jadi gimana meriwayatkan hadis nabawi pada umumnya, begitulah tafsiran itu diriwayatkan begitu. Jadi dalam bentuk hadis tafsirnya. Nah, dan ini adalah jenis tafsir yang paling tinggi setelah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, yaitu tafsir Al-Qur'an bis sunnah. Tsumma ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara sahabatul Qur'an al-Karim lit-tabi'in. Kemudian setelah Nabi wafat, ya, tanggung jawab untuk menafsirkan Al-Qur'an itu beralih ke kalangan para sahabat. Ya, mereka lah yang kemudian memegang estafet tafsir itu, ya,
melanjutkan penjelasan tafsir itu kepada para tabi'in, generasi selanjutnya. Dan siapa di antara para sahabat yang memegang tongkat tafsir ini? Ya, tergantung kepada tempatnya. Kalau di Mekah ada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Ya, tarikh wafatnya beliau wafat tahun 68. Nah, di antara murid Ibnu Abbas yang paling terkenal adalah Mujahid Ibnu Jabar, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan, dan Atha bin Abi Rabbah. Ya, ingat nama-nama ini. Nah, nama-nama inilah yang disebutkan dalam kitab, ya, ya, kitab-kitab semisal Fathul Qadir, ya, tafsirnya Ibnu Jarir. Nah, kalau dikatakan qala Mujahid, qala Ikrimah, ya, qala Atha, ya, mereka-mereka yang maksudnya. Nah, biasanya nggak disebutkan nama lengkapnya kalau di situ ya. Baik. Jadi kalau antum ketemu nanti Mujahid mengatakan begini, itu tafsirnya Ibnu Abbas berarti. Nah, gitu pentingnya tahu di situ. Tapi nggak sekali dua kali juga pendapat Mujahid bertentangan dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, ya, tapi secara umum pendapatnya Mujahid itulah pendapatnya Ibnu Abbas. Baik. Nah, pernah dulu ada ya debat, Anda lupa tentang masalah apa gitu, ada dua orang ya. Si pembicara pertama mengatakan Ibnu Abbas berpendapat menafsirkan ayat ini begini. Kemudian ya pembicara yang kedua ingin mengkonter jawaban itu, malah mengkonternya dengan penafsirannya Mujahid. Nah, ini kan kurang pas gitu ya. Ya, kenapa mengkonternya dengan pendapat muridnya? Tentu yang menang lah pendapat gurunya gitu kan. Secara senioritas begitu, secara keilmuan gitu. Seharusnya kalau mau mengkonter pendapat Ibnu Abbas, pakai pendapat Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik yang satu level begitu. Nah, jadi pendapat sahabat ya dibantah dengan pendapat sahabat juga gitu. Ya, kalau Mujahid itu kan sudah masuknya karena tabi'in, dia generasi tabi'in. Taib. Itu di Mekah. Kemudian di Madinah ada siapa? Di situ pembesarnya adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi orang-orang Madinah itu belajar tafsirnya sama Ubay bin Ka'ab. Ya, dan murid beliau yang paling terkenal adalah ya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, lebih dikenal dengan nama Al-Qurazi saja. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyab dan Zaid bin Aslam. Ya, Zaid bin Aslam ini salah satu fuqaha Madinah juga. Kemudian di Kufah, ini Mekah Madinah sudah, di Kufah sekarang. Kalau di Kufah itu yang paling terkenal adalah Ibnu Mas'ud, karena beliau tinggal di situ. Ya, kalau untuk mendengar nanti Ibnu Mas'ud, pendapat-pendapat beliau itu lagi di Kufah beliau. Beliau wafat di sana. Ya. Murid beliau yang paling terkenal adalah Alqamah ibnu Qais, Masruq ibnu Ajda, dan Amir Asy-Sya'bi. Hafalkan nama-nama ini. Ya, Alqamah bin Qais, Masruq ibnu Ajda, dan Amir Asy-Sya'bi. Ya, kalau dikatakan Asy-Sya'bi, ya itu muridnya Ibnu Mas'ud. Kalau dikatakan Masruq, ya itu Masruq ibnu Ajda, muridnya Ibnu Mas'ud juga. Nah, dikatakan dalam kitab-kitab tafsir biasanya qala Mujahid kata wa kata, wa qala Alqamah kata wa kata. Nah, itu nyocok itu. Mujahid kemudian Alqamah satu level gitu. Ya, itu di Kufah. Kemudian di Basrah ada Anas bin Malik. Ya. Ya, di antara murid Anas bin Malik adalah Al Hasan Al Basri. Ya. Ya, tahu sendiri kedudukan Hasan Al Basri seperti apa kan? Nah, berarti Anas bin Malik ini lebih tinggi lagi kedudukannya karena gurunya Hasan Al Basri. Nah, ada ya, Qatadah As-Sadusi dan Ibnu Sirin Ar-Rabi ibn Anas. Nah, kemudian wa fi hadhil marhalah kanat ghalibu marwiyat tafsir mahfudatan fis sudur. Tafsir di zaman ini itu sebagaimana meriwayatkan hadis, dihafal langsung gitu. Ya, Ibnu Abbas menyampaikan tafsir ayat ini begini, langsung dihafalin sama Mujahid, sama Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Nah, itu marhalah yang pertama. Ini marhalah yang paling murni, berarti nggak ada tuh roi di sini. Murni bagaimana Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik menafsirkan. Dan penafsiran empat orang ini tentu penafsiran yang sahih karena bersumber dari sumber yang otentik dari Nabi SAW. Dan empat orang ini adalah pembesar di kalangan para sahabat. Kemudian al-marhalatus tsaniyah, fase yang kedua, bidayatut tadwin. Nah, ini mulai kodifikasi ilmu tafsir itu. Nah, kapan mulainya itu? Wa qad ibtada tadwinut tafsir ala suratain. Ada dua bentuk tadwinnya. Ya, bentuk yang pertama adalah tadwinuhu munfaridan. Ya, secara terpisah. Ya, terpisah maksudnya tidak tercampur dengan yang lainnya. Wa qad warada hadza an Sa'id bin Jubair hina dawwana at-tafsira bi talab min al-khalifah anadak. Ya, ini sebagaimana dilakukan oleh Sa'id bin Jubair kala itu beliau diperintahkan untuk menyusun kitab tafsir atau ilmu tafsir, ya diperintahkan oleh khalifah di kala itu, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Malik bin Marwan ini punya perhatian yang besar terhadap ilmu syar'i. Ya, lihat di sini bagaimana kalau seorang pemimpin itu punya kepedulian terhadap ilmu. Nah, jadi bisa melahirkan, ya, menjadi membidani lahirnya sebuah ilmu gitu. Itulah kenapa para ulama salaf mengatakan kalau seandainya saya punya satu doa yang mustajab, maka akan saya, ya, gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Karena besar sekali maslahatnya. Kama naqala an Mujahid annahu kana yaktubu tafsir an Ibni Abbasin. Sebagaimana juga disebutkan bahwasanya Mujahid itu beliau tidak hanya sekedar menghafal dari Ibnu Abbas tapi juga ditulis tafsirannya Ibnu Abbas. Illa anna hadhil bidayat faqad aktsaruha wa lam yabqa minha siwal yasir. Ya, jadi ya namanya tulisan gampang hilang begitu. Ya. Wa kanat as-sibghatul 'amatu lima wasala ilaina min hadhihi tafsir annaha, ya, nusikha nashun, ya, turwa bi isnadin wahidin ila qailiha wa tattasimu bil ikhtisar ala tafsiri ayatin au kalimatin au mufradatin muhaddadah. Nah, dan bentuk umum dari tafsir yang sampai kepada kita yang jumlahnya sedikit itu, ya, misalkan tafsirnya Mujahid tadi, yang tulisannya Mujahid itu, yang sampai kepada kita hanya sebagian saja, ya. Begitu juga tafsirnya Alqamah, itu nyampe kepada kita sedikit sekali jumlahnya. Dan yang sampai kepada kita itu pun, itu sanatnya hanya satu, ya. Sanatnya hanya satu, nyambung sampai ke Ibnu Abbas saja. Ya, dan ringkas. Wa tattasimu bil ikhtisar, ikhtisar bentuknya. Dan hanya fokus kepada penafsiran ayat-ayat tertentu saja, enggak seluruhnya gitu. Jadi enggak ada kitab tafsir di zaman ini yang menafsirkan kata per kata secara detail, itu enggak. Ya, bisa saja dalam satu surat itu hanya satu penafsirannya. Bisa itu. Total Baqarah, ya, berapa juz itu? Tafsirkan cuma 2 3 ayat gitu, ya. Nah, itu bentuk tafsiran di zaman ini. Nah, jadi mereka hanya melihat mana yang paling penting aja di tafsiran, itu sudah, gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mana yang paling penting saja, nah, penting apa tidak itu kan relatif, ya. Kalau menurut siapa tadi, Mujahid, itu sesuatu yang penting, ya, atau sesuatu yang tidak penting bagi kita bisa jadi itu super penting. Tapi karena beliau sudah ilmunya tinggi, ya beliau nggak mencantumkan itu karena beliau sudah tahu gitu. Ibaratnya, orang yang sudah pakar matematika, dia nggak akan menulis 45 kali 3 sama dengan berapa. Nah, tapi bagi orang yang baru belajar, maka 45 kali 3 sama dengan berapa itu penting untuk dia ketahui. Gitu. Nah, jadi tergantung kepada sudut pandang orangnya. Itulah kenapa semakin tinggi ilmu seorang ulama di zaman dulu tuh, karyanya itu semakin sulit justru. Kenapa? Ya karena yang ditulis itu benar-benar yang hanya susah bagi dia, gitu saja. Sudut pandangnya pakai dirinya gitu. Nah, himmahnya kebanyakan ulama di zaman itu, di awal-awal penulisan itu adalah, tekad mereka itu untuk menuliskan permasalahan yang sulit-sulit saja, gitu. Bukan untuk memaparkan sejelas-jelasnya kayak zaman sekarang. Makanya kitab-kitab ulama zaman dulu tuh tipis-tipis, ringkas-ringkas, gitu. Ulama zaman sekarang kitabnya berjilid-jilid, malah semua-semua dijelasin. Karena pemahaman masyarakat beda dengan pemahaman di zaman itu, standarnya turun, gitu. Kalau di zaman dulu standarnya tinggi. Nah, jadi kalau seandainya di zaman dulu kita nulis kitab yang terperinci dari awal sampai akhir, mungkin diketawain sama orang. Wah, ini mah kepanjangan bertele-telenya, gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi teknologi serba terbatas kan, kertas jumlahnya sedikit, tentu ya nulisnya harus yang penting-penting saja, begitu. Ya. Nah, ya, kemudian bentuk yang kedua, tadwinuhu ma'al haditsin nabawi haitsu kana tafsiru baban min abwabihi. Nah, bentuk yang kedua inilah bentuk yang sebagaimana ada di pada Sahih Bukhari itu, yaitu pembahasan tafsir itu disusun bersama dengan hadis Nabi. Ya, jadi kumpulan hadis Nabi nih, hadis tentang sholat ini, hadis tentang zakat ini, hadis tentang tafsir ini, gitu. Jadi dia salah satu bab dari kitab hadis, gitu. Nah, berarti masih belum berdiri sendiri kan? Nah, itu. Nah, jadi di fase yang kedua ini belum berdiri sendiri dia. Taib. Ya, kapan dia mulai berdiri sendiri? Ya, itu di fase yang ketiga. Lihat di fase yang ketiga, duwina ilmu tafsir bi muallafatin mustaqillatin mustawibah. Nah, di situ dia. Mulai disusun ilmu tafsir itu dalam karya-karya yang berdiri sendiri dan cakupannya luas.
Wa min awaili wa akbaril kutubil lati waslat ilaina fi hadhil marhalah huwa tafsir al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, dan di antara karya yang paling awal dan paling besar yang sampai kepada kita, ini ingat ya, yang sampai kepada kita dengan selamat gitu ya, adalah tafsirnya ya, tafsir At-Tabari. Ya, tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Marwiyan bil asanid ila qailiha. Kalau antum buka kitab tafsirnya Ibnu Jarir ini, beliau pakai haddatsana di situ. Yang dibawakan ayat, kemudian haddatsana fulan ibn fulan an fulan ibn fulan an fulan ibn fulan qala kadza wa kadza. Nah, hadil ayah makna kadza wa kadza gitu. Nah, jadi bentuknya pakai sanad gitu. Penafsiran pakai sanad. Bayangin betapa sulitnya itu. Kalau sekarang kan ayat ini maknanya nih, kholas, intah lamar. Ya, nggak ada orang menanyakan apa sanad ucapanmu tadi itu, penafsiran itu. Nggak ada. Ya. Ya, dari situ kita lihat betapa pentingnya kedudukannya kitab tafsir model seperti ini, ya, yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis, dengan asar, ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ya, standarnya tinggi gitu. Bayangin ya, tafsir 30 juz itu. Satu juz nggak mungkin nggak nanya satu satu asar yang dibawakan kan gitu kan. Ya, berarti berapa banyak itu ya. Dan itu semua dihafalkan sanadnya sama Ibnu Jarir. Luar biasa itu. Itu otak apa komputer itu ya. Kok bisa? Coba antum kalau yang belum tahu kitab Ibnu Jarir seperti apa, antum googling ya. Ya lihat berapa halaman dari tafsir Ibnu Jarir itu. Ya luar biasa penafsirannya. Itulah kenapa tafsir Ibnu Jarir itu nggak disarankan buat pemula. Ya, makin pusing antum karena Al-Qur'an bahasanya sudah susah, penafsirannya juga pakai sanad. Ya, lebih susah lagi gitu. Ya. Ya, maka disarankan buat pemula tafsir Ibnu Katsir, Sa'di, itu nggak pakai sanad langsung dia. Ada beberapa yang pakai sanad tapi secara umum itu dia ringkas sama Ibnu Katsir. Taib. Maka itu maksud dari ucapan di sini tadi marwiyan bil asanid, jamak, bukan sanad. Asanid ila qailiha, kepada orang yang mengucapkannya. Nah, ini fase yang ya kalau kita katakan ya ini adalah benihnya tafsir itu di fase yang ketiga ini justru. Ya, baru kemudian fase yang keempat, fase yang terakhir itu at-tawassu fi ilmi tafsir. Disinilah kemudian ilmu tafsir itu memiliki posisi yang ya diakui, posisi yang penting sekali untuk dipelajari. Wa min simati hadil marhalah, di antara ciri khas dari marhalah yang keempat ini, yang pertama adalah kasratu hadfil asanid. Nah, di sini mulai banyak dihapus sanad. Tujuannya apa? Untuk meringkas. Tadi kan tawasu dalam ilmu tafsir, tapi kok sanadnya dihapus? Katanya tawasu. Nah, yang tawasunya itu pembahasan tafsirnya. Kalau sanad itu pembahasan ilmu rijal, ya, mustalah hadis jatuhnya. Maka biar fokus orang itu enggak kepada sanad, ya, dihapuslah sanad-sanad itu. Biar orang fokusnya kepada bagaimana menafsirkannya, gitu. Nah, mulailah muncul kitab-kitab yang tidak memakai sanad. Ya bukan berarti penulisnya nggak tahu sanadnya ya. Ini hanya untuk tashil aja, untuk memudahkan umat aja. Kemudian yang kedua, kasratut tafsir birra'i. Nah, disinilah mulai banyak tafsir birra'i itu. Ya, tafsir dengan akal. Tentunya akal yang sehat di sini ya, yang masih positif ya. Kemudian yang ketiga, idkhalu ulumin ukhra bihasabi ihtimamatil mufassir wa muyulihi. Ya, banyak para ahli tafsir itu memasukkan ilmu-ilmu lain ke dalam tafsiran mereka. Kalau zaman dulu kan di fase yang ketiga tadi itu hanya tafsir dengan hadis sudah selesai. Ya, sekarang ada ilmu ini, ilmu itu, ada ilmu usul fikih di fase yang keempat ini. Bersamaan juga ilmu usul fikih mulai muncul, ada namanya ilmu salah hadis yang tadinya tidak ada ya. Maka ilmu-ilmu itu ikut menyebabkan atau ikut berperan penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, idkhal ulumin ukhra, masukkan ilmu-ilmu yang lain bihasabi, tergantung kepada ihtimamatil mufassir. Ihtimamnya, perhatiannya si ahli tafsir tadi, wa muyulihi, dan dia condongnya kemana. Ya, kalau orangnya ahli lughah, maka tentu dia banyak memasukkan pendapat-pendapat nahwu, pendapat-pendapat dalam sorof di situ. Fatawassa'a ba'duhum bil masailil fiqhiyah. Ada sebagian ulama yang melebarkan pembahasan-pembahasan fikih. Wa ba'duhum tawassa'a bil falsafah wa aqwalil hukama. Ada lagi yang melebar dengan pembahasan filsafat dan ucapan-ucapan para ahli hikmah.
ya tafsir ya seperti tafsirnya orang-orang sufi. Wa ba'duhum tawassa'a bil ulumil lughawiyah kal i'rabi wal balaghati wal munasabat. Ya, yang suka sama lugoh ya dia condongnya ke lugoh. Wa ba'duhum tawassa'a bi dzikril qasas wal israiliyat. Ada yang fokusnya sama kisah-kisah dan israiliyat ya, tergantung kepada minat dari si penulis atau ahli tafsirnya. Nah, kemudian yang keempat, taqriru ba'dil aqaidi wal madzahibi fi kutubit tafsir kal asy'ariyah wal i'tizal wa tasyayyu wa tasawuf wa nahwiha. Ya. Ini juga di pasal yang keempat ini ya. Di situ mulai peletakan dasar akidah-akidah dan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Orang-orang Asy'ariyah ya punya akidah. Akidah itu bagaimana caranya menyebarkan pemahaman mereka? Ya melalui kitab-kitab tafsir. Wal i'tizal, i'tizal itu orang Mu'tazilah ya. Ya tasyayyu' ya orang Syiah, ya tasawuf ya orang Sufi. Ya, mereka-mereka ini bikin juga kitab-kitab tafsir. Orang Asy'ariyah punya kitab tafsir, orang Mu'tazilah punya kitab tafsir gitu. Nah, dan dalam kitab tafsir mereka ini mereka sisipkanlah akidah-akidah mereka gitu. Nah, ya itu dia 4 fase secara ringkas, kita ringkas ya. Fase-fase itu, fase yang pertama itu fase Nabi sampai fase para tabi'in sekitar tahun 120 Hijriah ya. Berarti abad pertama ya. Abad pertama ya itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua itu fase setelah zaman tabi'in ya. Fase tabi'in dan setelah zaman tabi'in ke atas itu maksudnya fase di mana ilmu tafsir itu mulai disusun menjadi sebuah ilmu yang tertulis begitu. Ya, mulai ditulis di fase yang kedua ini, tapi masih campur dengan ilmu yang lain. Nah, kemudian di fase yang ketiga barulah ilmu tafsir itu disusun dalam kitab yang tersendiri. Kemudian di fase yang keempat baru ilmu tafsir itu menjadi sebuah ilmu yang mapan, ya, menjadi sebuah disiplin ilmu yang ya setara dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Baik. Nah, itu dia 4 marhalahnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah seputar anwa'ut tafsir atau anwa'ul madah at-tafsiriyah. Ya, jenis-jenis tafsir. Ya, jadi tafsir itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Ya, afwan. Nah, tafsir itu dibedakan berdasarkan madahnya. Madah itu artinya hal yang ditafsirkannya atau hal yang menafsirkannya. Karena ayat Al-Qur'an itu bisa saling menafsirkan satu sama lain. Atau ayat Al-Qur'an ditafsirkan sama hadis atau tafsirkan sama ucapan para sahabat. Nah, ada juga ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan akal. Nah, berarti yang membedakan sekarang apanya? Sarana untuk menafsirkannya. Maka pembagian tafsir ini berdasarkan sarana yang digunakan untuk menafsirkan. Ibaratnya buah apel, ya, buahnya satu, ya, sama buahnya, tapi yang membedakan adalah cara memetiknya. Ada yang memetik dengan galah, ada yang memetik dengan memanjat pohon, gitu. Nah, Al-Quran itu satu, tapi cara menafsirkannya ada dengan menggunakan akal, ada menggunakan ya maksur, itu dengan hadis atau dengan ucapan para ulama, ucapan para sahabat. Nah, hadza huwa ikhwah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil jenis-jenis tafsir itu, kemudian nanti kita masuk ke manhaj ya, ahli tafsir dalam menyusun tafsir mereka. Nah, Allah taala a'la wa alam.